Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam jumpa bersama saya Hana Karmila, mahasiswi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Kepribadian, Kebudayaan, dan Masyarakat. Baiklah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan makna dari kepribadian. Kepribadian merujuk pada pola perilaku, emosi, dan pikiran individu yang membentuk identitas dan memengaruhi interaksi dengan dunia sekitarnya. Dipengaruhi oleh genetika, lingkungan, dan pengalaman hidup. Kepribadian relatif stabil namun bisa berkembang. Memahami kepribadian membantu individu mengenali diri, mengelola emosi, dan mencapai potensi diri yang lebih baik. Lanjut ke materi yang kedua, saya akan menjelaskan makna dari kebudayaan. Kebudayaan merujuk pada nilai, norma, keyakinan, dan tradisi yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan mencakup bahasa, agama, seni, musik, pakaian, makanan, dan nilai-nilai yang membentuk identitas kolektif suatu kelompok. Kebudayaan memengaruhi cara individu berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, makna dari masyarakat. Masyarakat adalah kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu wilayah atau dengan cita-cita, nilai, dan aturan yang sama. Anggota masyarakat berinteraksi berbagai sumber daya dan membentuk struktur sosial yang memengaruhi pola perilaku dan hubungan antar individu. Masyarakat merupakan tempat individu belajar norma, nilai, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, itulah makna dari kepribadian, kebudayaan, dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan kepribadian dengan kebudayaan. Kepribadian dan kebudayaan saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam kehidupan individu. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam budaya tempat individu tersebut dibesarkan. Sebaliknya, kepribadian individu juga dapat memengaruhi cara individu memahami, menerima, atau menolak nilai-nilai budaya yang ada. Misalnya, individu yang memiliki kepribadian terbuka cenderung lebih menerima dan terbuka terhadap perbedaan budaya. Sementara individu yang lebih tertutup mungkin cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam budayanya. Kondisi lingkungan budaya di sekitar individu juga akan memainkan peran dalam pembentukan kepribadian seseorang. Dengan demikian, seseorang yang tumbuh dalam budaya yang menghargai kebersamaan dan solidaritas mungkin akan mengembangkan kepribadian yang lebih kooperatif dan peduli terhadap orang lain. Sebaliknya, individu yang dibesarkan dalam budaya yang menekankan individualisme dan persaingan mungkin akan memiliki kepribadian yang lebih mandiri dan kompetitif. Jadi, kepribadian dan kebudayaan saling berhubungan secara kompleks, dan pemahaman tentang interaksi antara keduanya dapat membantu individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, serta cara berinteraksi dengan orang lain dalam konteks budaya yang beragam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan kepribadian dengan masyarakat. Kepribadian seseorang dapat memengaruhi interaksi dan hubungannya dengan masyarakat sekitar. Kepribadian yang ekstrovert mungkin lebih mudah beradaptasi dalam situasi sosial, aktif berinteraksi dengan orang lain, dan terlibat dalam beragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, individu yang lebih introvert mungkin cenderung lebih memilih interaksi yang lebih terbatas dan lebih memperhatikan pemikiran dan perasaan mereka sendiri. Selain itu, kepribadian yang terbuka terhadap pengalaman baru atau ide-ide baru mungkin lebih cenderung untuk mencoba hal-hal baru dan beradaptasi dalam perubahan atau inovasi di masyarakat. Sementara individu yang lebih konservatif dalam kepribadiannya mungkin cenderung mempertahankan status dan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, kepribadian individu juga dapat memengaruhi peran dan kontribusi mereka dalam struktur sosial masyarakat. Sebagai contoh, individu dengan kepribadian yang proaktif, yang berani, mungkin lebih cenderung untuk mengambil peran kepemimpinan atau menjadi agen perubahan, dan sementara individu yang lebih
pasif dan penurut mungkin lebih memilih untuk mengikuti arus atau mematuhi aturan yang ada. Dengan demikian, hubungan antara kepribadian dan masyarakat merupakan interaksi yang kompleks, di mana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam cara individu berinteraksi, berkembang, dan berkontribusi dalam konteks sosial yang lebih luas. Pemahaman tentang bagaimana kepribadian dan masyarakat saling terkait dapat membantu individu untuk lebih baik memahami diri mereka sendiri dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Yang terakhir, saya akan menjelaskan hubungan kebudayaan dengan masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Secara signifikan, kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, bahasa, seni, dan segala hal yang dianut dan dipraktikkan oleh suatu kelompok individu masyarakat. Di sisi lain adalah kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu wilayah dan berbagai nilai, norma, dan aturan yang sama. Kebudayaan merupakan bagian integral dari identitas suatu masyarakat karena memengaruhi cara individu di dalamnya berpikir, merasa, dan bertindak. Nilai-nilai dalam kebudayaan menentukan apa yang dianggap penting, baik atau benar oleh masyarakat. Norma-norma dan adat istiadat dalam kebudayaan membentuk aturan perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, masyarakat menjadi tempat di mana kebudayaan tersebut diterapkan, dipertahankan, dan dikembangkan. Interaksi antara individu dalam masyarakat memungkinkan penyebaran dan penerimaan nilai-nilai budaya, serta terbentuknya identitas kolektif yang didasarkan pada kebudayaan bersama. Selain itu, masyarakat juga memengaruhi perkembangan kebudayaan dengan cara memberikan konteks sosial yang membentuk pola-pola perilaku, pengambilan keputusan kolektif, dan evaluasi nilai-nilai budaya. Demikian, terima kasih. Semoga menambah hasanah keilmuan sosiologi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.